Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Kami ucapkan selamat datang dalam ibadah hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Seberapapun jumlah yang hadir, kita akan segera memulaikan ibadah kita karena yang sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Mari saya ajak kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Biarlah ibadah hari ini Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, sehingga melalui ibadah ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan setiap kita yang hadir diberkati. Mazmur nomor 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan Engkaulah kekuatanku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini sebagai ekspresi kita kepada Dia. Pujian kita, penyembahan kita, biarlah menjadi kesukaan bagi Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
saja yang ditinggikan, sebab Engkau adalah Raja yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau dimuliakan, ditinggikan dalam segenap kehidupan kami, ditinggikan di bumi seperti di surga. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali selagi umat ketebusan-Mu. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Tuhan juga berkenan untuk berbicara kepada kami pada hari ini, untuk meneguhkan kami. Dan biarlah melalui ibadah hari ini Engkau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dan semua yang hadir diberkati. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan ke selesainya, biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami buka dan kami habiskan ibadah ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi.
Tuhan, kita bertemu di pagi hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menari untuk Tuhan. Kita akan membuat Tuhan senang dan bangga pada kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk terbang hari ini. Bukan terbang bersama Tuhan.
Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Saya minta Pak Agus untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan yang Maha Kuasa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami ya Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mengembalikan sebagian berkat dari-Mu ya Tuhan, merupakan persembahan kami ya Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami ini sehingga bermanfaat bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sambil kantar persembahan dijalankan, kita pujian. Oh, betapa indahnya. kasih untuk persembahannya pada pagi hari ini. Semoga Tuhan membalas dengan janji-janjinya 7 kali lipat. Amin.
Tuhan, inilah kami ya Bapa, hati yang kami miliki ya Bapa. Kami ingin setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Benar ya Tuhan, kami tidak membawa apapun waktu datang ke dunia ini ya Tuhan Yesus. Dan kembali kepadamu kami tidak membawa apapun. Hati sebagai kamu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
Kita bersyukur untuk hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah minggu kedua bulan Agustus dalam rangka bulan misi Gereja Kema Injil Indonesia. Karena itu kita masih lanjut dengan khotbah seri yang berbicara tentang gereja yang bertumbuh. Berkaitan dengan itu, pada pagi hari ini kita akan membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai ayat 45. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Karena kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami ada di hari minggu kedua di bulan Agustus, berkaitan dengan bulan misi Gereja Kema Injil Indonesia. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami juga dapat memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima semuanya itu menjadi dupa yang berbau harum, yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Marturia. Dan kesempatan ini kami akan belajar firman-Mu, kami akan membacakannya, merenungkan, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan berbicara kepada kami pada hari ini melalui hamba-Mu. Kiranya firman Tuhan ini jelas disampaikan, kami dapat menangkapnya, memahami, mengerti, dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah kami, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jemaat Tuhan, dalam rangkaian khotbah yang berbicara tentang gereja yang bertumbuh, minggu lalu kita sudah belajar tentang gereja yang bertumbuh di dalam pengajaran. Dan pada hari ini melalui bagian firman Tuhan ini, kita akan belajar dengan tema gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat yang ke-44 dibuka dengan kalimat atau pernyataan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Bapak Ibu Saudara, satu atau kesatuan adalah sebuah kata yang istimewa yang dicatat oleh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan kata kesatuan ini dimiliki atau dihidupi oleh manusia dalam relasi atau hubungannya dengan sesama. Inilah amanat firman Tuhan bagi manusia sebagai makhluk sosial. Ketika Tuhan menciptakan pendamping bagi Adam dalam kitab Kejadian, Alkitab meresmikan hubungan mereka dengan sebuah pernyataan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam satu ayat ini terdapat dua kata satu, bersatu, menjadi satu. Itulah yang dinyatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Kemudian dalam perjanjian baru, dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21, yang merupakan bagian daripada doa Yesus khusus bagi semua orang percaya. Yesus berdoa demikian, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya
bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Kemudian ayat 23, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana kata satu atau kesatuan itu mendapatkan penekanan dalam relasi Kristus dengan Bapa di sorga. Bahkan Ia mau satu atau kesatuan itu terjadi dalam relasi atau hubungan antar anggota jemaat atau anggota gereja. Yang menjadi pertanyaan penting berkaitan dengan kata satu atau kesatuan ini. Apa artinya? Apa arti kata satu atau kesatuan? Bapak Ibu dan Saudara, jika kita mengamati atau menggali tentang satu atau kesatuan ini yang berkaitan dengan makna atau artinya, melalui kesempatan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa arti satu atau kesatuan. Yang pertama, kata satu atau kesatuan adalah berasal dari sumber yang sama atau asal yang sama, yaitu dari Allah. Bahwa semua orang percaya itu bersumber atau berasal dari asal yang sama, yaitu Allah. Kalau kita memperhatikan dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, 6 dan 8, Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Nah, ini berkaitan dengan proses kelahiran atau awal babak baru bagi kehidupan setiap orang percaya. Bahwa semua orang percaya yang sesungguh-sungguh di dalam Kristus, awalnya ialah perlu mengalami apa itu yang disebut dengan kelahiran kembali atau kelahiran baru. Tidak bisa tidak, bahwa semua orang harus melalui proses ini. Oleh karena iman percayanya kepada Kristus sebagai anak Allah, Roh Kuduslah yang melahirkan semua orang percaya. Karena itu, inilah sumber asal daripada semua orang percaya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya atau yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya atau nama Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sekali lagi, inilah proses kelahiran baru atau kelahiran kembali dari setiap orang percaya. Dan orang percaya kepada Allah dilahirkan dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Karena kita berasal dari sumber yang sama atau dari Allah yang sama, kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita telah menjadi anak-anak Allah, maka kita disebut sebagai anggota keluarga Allah. Itu yang dicatat oleh Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Karena kita adalah anak-anak Allah dan anggota keluarga Allah, maka kita disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita disatukan di dalam landasan atau dasar ini. Anak Allah, keluarga Allah, dan otomatis bahwa kita adalah anggota keluarga Allah, ahli waris kerajaan Allah. Selanjutnya dalam Roma pasal 8 ayat 15b sampai 17, firman Tuhan menyatakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah landasan daripada kesatuan kita di dalam Kristus. Kita bersumber dari Allah. Karena kita bersumber dari Allah, maka yang dilahirkan oleh Roh Kudus, maka pada dasarnya kita adalah satu. Selanjutnya, hal yang kedua yaitu bahwa satu atau kesatuan artinya
Setiap orang percaya baik secara am artinya bahwa semua orang percaya di berbagai belahan dunia ini, di berbagai denominasi dan organisasi apapun yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah saudara-saudara, keluarga Allah. Dan lebih khusus lagi dalam kelompok lokal, satu gereja adalah saling terhubung atau terkoneksi satu dengan yang lain. Inilah makna atau arti daripada satu atau kesatuan, yaitu saling terhubung atau saling terkoneksi satu dengan yang lain. Paulus menggambarkan keadaan saling terhubung atau terkoneksi setiap orang percaya sama dengan keadaan anggota-anggota pada satu tubuh. Kaki, tangan, mata, telinga, dan lain-lain sebagainya. Karena saling terhubung antara satu dengan yang lain, maka masing-masing anggota tubuh itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bahkan tubuh secara keseluruhan tidak akan hidup jika anggota-anggota tubuh itu tidak saling terhubung dan saling mendukung atau membantu antara satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, bayangkan saja mata dipisahkan dari anggota tubuh yang lain, telinga dipisahkan dari anggota tubuh yang lain, tangan dipisahkan dari anggota tubuh yang lain. Apalah jadinya? Maka hancurlah tubuh itu dan tidak akan hidup. Demikian pun juga dengan kesatuan anggota dalam gereja atau jemaat. Pada dasarnya ialah bahwa ketika kita mencoba untuk memisahkan diri atau memisahkan keseluruhan daripada anggota-anggota tubuh itu, anggota-anggota gereja itu, maka pastilah itu bukanlah gereja yang sejati atau gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sesungguhnya adalah anggota-anggotanya saling terkoneksi, saling terhubung. Yang satu adalah merupakan bagian daripada yang lain. Inilah yang disebut dengan kesatuan itu. Karena itu makna dari satu atau kesatuan adalah saling memiliki antara satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesatuan antara Adam dan Hawa adalah kesatuan sebagai suami istri. Karena itu ketika Adam menyadari bahwa Hawa adalah bersatu, adalah merupakan kesatuan dengan dirinya, ia menyatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan dari dagingku, daging dari dagingku. Itulah yang dinyatakan oleh Adam setelah ia mendapatkan Hawa yang dinyatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 23. Kemudian yang kedua, bahwa kesatuan antara Bapa dengan Anak atau Yesus menyatakan dengan kalimat Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau atau di dalam Bapa. Yohanes 17 ayat 21. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesatuan ini menjelaskan begitu kuat dan dalamnya hubungan yang dinyatakan dalam kesatuan itu. Karena begitu kuatnya konsep satu atau kesatuan dalam gereja ini, maka Paulus menegaskan dengan pernyataan satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Itulah yang dicatat dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan seluruh atau tiap-tiap orang dalam gereja diberi tanggung jawab untuk membangun dan memelihara kesatuan itu. Karena itu ada penandasan dalam ayat yang ketiga Efesus pasal 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Masing-masing orang dalam gereja diberikan tanggung jawab untuk memelihara dan membangun kesatuan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 2 menyatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang kita pahami, yang kita sadari, yang kita yakini, yang kita rasakan, bahwa anggota gereja, orang-orang sesama orang percaya, pada dasarnya mereka dengan kita adalah satu, teristimewa dalam ruang lingkup jemaat lokal. Gereja kita disebut sebagai gereja kesatuan, walaupun punya hierarki mulai aras pusat, wilayah, daerah sampai gereja-gereja lokal. Mereka yang ada dalam lingkungan gereja Kemah Injil Indonesia adalah satu dengan kita. Kemudian lapis kedua, bahwa di berbagai organisasi denominasi gereja manapun juga,
Ketika mereka menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka juga adalah satu dengan kita, sama-sama anggota keluarga Allah. Apatah lagi dalam ruang lingkup yang paling kecil, yaitu jemaat lokal. Karena itu betapa pentingnya kesatuan ini dimulai dari hati kita, pikiran kita, dan dibarengi dengan kasih. Dan pada prinsipnya ialah bahwa kita menyadari kita memiliki tujuan yang sama, yaitu bertumbuh untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Kita memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi proses kelahiran kita setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah diproses oleh Allah di dalam Roh-Nya yang kudus, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Kita mengalami kehidupan yang baru. Kita tidak mungkin bisa melewati tahapan ini. Semua orang percaya harus melewati tahapan ini, yaitu ibarat seorang manusia. Tidak ada seorang manusia pun juga yang langsung besar, dewasa, tetapi dia harus melalui proses kelahiran. Bedanya ialah bahwa kelahiran jasmani, yaitu dilahirkan oleh berbagai ibu. Tetapi semua orang percaya dilahirkan dalam roh yang sama, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah. Inilah yang membuat kita menjadi satu. Karena itu, betapa pentingnya kita menyadari ini. Kita harus menyempurnakan kerinduan Allah ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dan satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Gereja mula-mula yang kita baca dalam Kisah Para Rasul tadi telah menghidupi hakikat satu atau kesatuan ini. Mereka menerapkan kesatuan ini dalam kehidupan kebersamaan yang diikat oleh rasa solidaritas yang tinggi. Memiliki rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan yang mengikat begitu luar biasa. Bayangkan pernyataan yang dicatat oleh firman Tuhan. Hakikat kebersamaan mereka itu luar biasa. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-45 berkata, selalu ada dari antara mereka menjual harta mereka, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bahkan dalam ayat yang ke-44b berkata, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Luar biasa kesatuan yang dimiliki oleh sidang jemaat mula-mula. Saya berharap, saya berdoa bahwa kita sementara menuju pada tahap kesatuan yang sejati ini. Inilah model yang sesungguhnya dari gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Dan setiap gereja, setiap anggota gereja harus memahami dan menyadari ini, sehingga bersama-sama bertumbuh di dalam kesatuan dan kebersamaan ini. Saudara-saudara, memang bukanlah kita yang mengerjakan pertumbuhan itu, tetapi Allah yang mengerjakan pertumbuhan itu, sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 3:6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Tugas dan tanggung jawab kita adalah menempatkan diri dan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan Roh Kuduslah yang memimpin kita. Bukan pikiran, perasaan, niat atau tujuan pribadi kita, tetapi Rohlah yang memimpin kita. Maka Allah akan memberi pertumbuhan jika masing-masing kita hidup dan melaksanakan tanggung jawab kita sebagai anggota-anggota gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tahapan yang paling puncak daripada pertumbuhan kita, sebagaimana dicatat dalam Efesus pasal 4:16 berkata, bahwa daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bahwa setiap anggota jemaat harus memahami dan menyadari akan tanggung jawabnya, karena setiap kita, ketika kita dipanggil dan dimasukkan atau dileburkan dalam kesatuan tubuh Kristus, maka kita memiliki tempat masing-masing. Kita menyadari dan kita menjaga tempat kita itu, serta kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan karunia atau kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita untuk membangun tubuh Kristus atau membangun kesatuan itu sendiri. Maka firman Tuhan berkata, Allah akan memberikan pertumbuhan. Sikap kita dalam menempatkan diri dengan benar dan tepat sebagai anggota jemaat
merekatkan diri dalam kasih sebagai sama anggota jemaat, giat dan semangat dalam melayani adalah bukan saja sebagai upaya membangun jemaat secara keseluruhan, tetapi juga adalah upaya membangun diri sendiri. Itulah yang dinyatakan di dalam Efesus pasal 4:16 tadi, bahwa ketika kita membangun jemaat dalam kesatuan, melayani dalam kesatuan, kita tidak hanya membangun kebersamaan itu, tetapi secara otomatis kita juga membangun diri sendiri. Mari kita memahami kesatuan ini. Mari kita mengupayakan itu, karena inilah sejatinya hakikat kita sebagai anggota gereja atau anggota tubuh Kristus, dan inilah sejatinya hakikat gereja Kristus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, memang kita masih dalam situasi pandemi, tetapi kita tidak hanya memikirkan kenyamanan, keamanan, atau keselamatan kita. Walau dalam keadaan apapun juga, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota keluarga Allah, sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk membangun kebersamaan kita sebagai anggota tubuh Kristus, atau membangun gereja di mana kita menjadi anggotanya. Bulan Agustus adalah bulan misi. Kita telah melihat doa Yesus tadi. Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga, "Aku mau supaya mereka juga menjadi satu," yaitu orang-orang yang diselamatkan oleh pemberitaan mereka. Masih ada banyak jiwa yang belum diselamatkan. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita, selain daripada merapatkan barisan secara ke dalam, kita juga mendoakan, menginjil, bersaksi, bahkan juga mendukung program-program penginjilan dengan apa saja yang kita bisa, sehingga sungguh-sungguh gereja Tuhan boleh bangkit, gereja Tuhan boleh bertumbuh, dan kesatuan tubuh Kristus akan menjadi besar dan membawa dampak yang lebih besar. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, visi gereja Kemah Injil dalam periode ini adalah gereja Kemah Injil yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan kiranya pertumbuhan, pertambahan, dan dampak itu mulai dari jemaat lokal, aras daerah, wilayah maupun pusat, sehingga gereja di mana kita menjadi anggotanya, gereja Kemah Injil Indonesia, menjadi alat Tuhan untuk dapat menjangkau banyak jiwa dan menghadirkan shalom Allah di seluruh pelosok tanah air Indonesia, bahkan keluar negeri. Tantangan kita Allah, mari kita upayakan kesatuan ini, mari kita hidupi kesatuan ini, karena itulah sejatinya tubuh Kristus, dan itulah sejatinya hakikat daripada gereja Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Pada minggu kedua dalam bulan misi, bulan Agustus ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu tentang gereja yang bertumbuh dalam kesatuan. Kami bersyukur bahwa Engkau menyatukan kami dalam tubuh-Mu, dalam gereja kami yang berasal dari berbagai latar belakang suku, budaya, bahasa, status sosial, ekonomi, tapi di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, pada dasarnya kami adalah satu. Karena itu sadarkan kami bahwa kami harus merawat dan membangun kesatuan ini, karena itulah amanat Kristus bagi setiap kami, sehingga gereja Tuhan boleh kuat untuk melayani, kuat untuk menginjili, dan kuat untuk dapat menggapai jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, kami yang tergabung dalam lingkungan gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Rehoboth Marturia, mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa bila Tuhan Engkau tanamkan firman Tuhan dalam batin kami. Roh Kudus, Engkau menyirami firman Tuhan ini sehingga dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan kami akan melihat hari esok dan masa depan gereja Marturia, bahkan secara umum gereja Kemah Injil Indonesia dapat bertumbuh secara pesat. Terima kasih, hamba berdoa untuk pertumbuhan iman rohani dan seluruh anggota jemaat Marturia. Kiranya Tuhan Engkau tolong supaya kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini. Dan berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, Tuhan pelihara sehingga kami dapat menikmati dengan sukacita
keberadaan kami sebagai anggota keluarga. Demikian pun juga kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati sehingga pekerjaan itu dapat menghasilkan ekonomi. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Mohon hikmat akabudi, kesanggupan untuk belajar sehingga mereka naik kelas, lulus, mereka kuliah selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyediakan pekerjaan yang sesuai. Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka yang mengalami gangguan kesehatan, lemah tubuh. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Ismail. Kami berdoa untuk orang tua dari Pak Thomas dan Ibu Christine, Ibu Ibo yang ada di Samarinda bersama dengan keluarga. Kami mohon pemulihan daripada Allah. Kami juga terus berdoa untuk pemulihan kesehatan daripada Pak Yolan. Demikian pun juga ya Bapak, untuk saudara-saudara kami yang lain, yang hari ini walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika mereka lemah tubuh sakit, kami mohon lawatan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan juga yang punya pergumulan apapun, walaupun kami tidak menyebut dalam doa ini, tapi ketika mereka berseru kepadamu, kami topang mereka. Biarlah Tuhan Engkau lawat dan jamah mereka, sehingga mereka memperoleh solusi atau jalan keluar terhadap segala masalah yang mereka alami. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu, sehingga seluruh jemaat Marturia tetap sehat dan mereka dapat menjalani hidup serta tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong, memberkati, baik pertambahan secara kualitas, ialah cinta kasih kami kepada Kristus, pelaksanaan atau hidup dalam firman Tuhan akan terlihat sehingga seluruh jemaat Marturia boleh menjadi saksi. Bahkan juga ada penambahan jumlah daripada anggota jemaat. Ya Bapa di sorga, pada hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk 2 jiwa baru yang meminta pelayanan kepada Gereja Kemajuan Indonesia Jemaat Marturia, yaitu Saudara Melkianus dan Saudari Tresia. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kedua anak-Mu ini sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian mereka boleh bertumbuh dan bergabung bersama dengan Jemaat Marturia. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak pemuda remaja kami yang sudah saatnya untuk menikah. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, dan biarlah mereka boleh menjalani kehidupan bersama untuk melayani Tuhan dan boleh berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus Engkau memberkati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Ketua-ketua wilayah Badan Pengurus Wilayah, Ketua-ketua daerah Badan Pengurus Daerah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, bahkan juga gembala-gembala sidang dan juga BPJ di seluruh tanah air Indonesia. Yang berdoa untuk wilayah Jawa Sumatera, daerah Jabodetabek 1 dan daerah Jabodetabek 2. Kiranya Tuhan Engkau memberkati gereja ini supaya dapat menjangkau banyak jiwa dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa, bahkan di pedalaman. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, dan mereka tetap memiliki semangat dan mereka menjangkau jiwa agar dapat diselamatkan. Kerjasama dengan gereja-gereja lain, ya Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan gereja di Indonesia supaya bergandeng tangan untuk melayani Indonesia ini sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati supaya bangsa ini boleh terpelihara dalam kasih Tuhan. Presiden, wakil presiden, demikian pun juga ya Tuhan dengan kabinet, seluruh pemerintahan, baik dari pusat sampai ke daerah. Ya Tuhan Engkau berkati semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Ya Tuhan berkati, khususnya dalam menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bersatu. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya hidup disiplin, dan dengan demikian kami dapat melewati situasi ini menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan jemaat-Mu yang telah diberikan kepadamu pada hari ini, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan kolekte, persembahan janji iman, persembahan ucapan syukur. Tuhan Engkau terima semuanya ini menjadi bukti daripada cinta kasih kami kepadamu, ucapan syukur kami kepadamu, iman kami, tanggung jawab kami terhadap pengelolaan keuangan yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan juga mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kembalikan berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang telah memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna,
Ada banyak hal yang menjadi kebutuhan kami atau berhubungan dengan kami, namun tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung itu turut menyampaikan kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau mendengar, mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami buat semuanya ini hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengusaikan ibadah kita pada hari ini. Karena itu arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, dengarkanlah itu, terimalah itu, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Himbauan kami adalah ya tetap sehat selalu, jaga protokol kesehatan, dan biarlah pemeliharaan Tuhan yang sempurna selalu menyertai kita pribadi, bahkan keluarga kita, juga seluruh jemaat Marturia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.